Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Semoga kalian di luar sana selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, finally kita sekarang udah ada di meeting 4. Saya juga udah membagikan hasil dari penilaian meeting kemarin, di mana juga ada beberapa dari kalian yang belum ya mengerjakan. Terus kenapa mungkin ada yang nanya nilainya 70 gitu ya. Sebenarnya tuh banyak banget di antara kalian yang masih keliru dalam pemilihan ganda tersebut. Karena pilihan ganda itu bersifat khusus ya, khususnya itu materi yang sudah diberikan itu nanti berisi jawaban-jawaban dari pilihan ganda yang sudah ditulis di soal gitu. Jadi itu bukan berdasarkan opini kalian gitu. Jawabannya tuh harus sesuai dengan teori yang kita pelajarin gitu ya. Jadi teman-teman udah saya kasih kunci jawabannya, silahkan nanti bisa dibaca lagi untuk persiapan midterm test. Alright, nah sekarang kita berada di meeting 4, di mana nanti setelah saya menjelaskan materi, seperti biasa kalian akan mengerjakan sebuah kuis, di mana kuis ini akan ada relate-nya sama materi keempat. So, without any further ado ya, langsung aja saya akan bahas materi keempat. Alright, ini dia mengenai motivasi perilaku sosial dan juga sikap. Nah, oke, jadi mengenai hal itu kita diawali dengan menemukan definisi dulu ya. Seperti motivasi itu apa sih? Ternyata tuh motivasi itu merupakan daya dorong yang menggerakkan dan juga mengarahkan kehendak yang ada dalam diri kita gitu untuk mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulannya bahwa motivasi ini merupakan alasan terbesar kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Jadi alasan ini yang mendorong kita akhirnya mencapai apa yang kita mau gitu. Jadi motivasi lebih bersifat ke situ. Terus dalam motivasi ini terdapat sebuah kebutuhan teman-teman sekalian. Menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan yang ada dalam diri kita ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti makan, berolahraga, tidur itu adalah kebutuhan fisiologis kita. Terus ada juga yang namanya kebutuhan keamanan dan keselamatan gitu. Kita ngerasa nyaman dan selamat ketika berada di situasi yang oke, yang selamat gitu kan. Gak mungkin kita ngerasa kayak takut atau cemas apabila kita berada di situasi yang bikin nyaman ya. Jadi kebutuhan keamanan dan keselamatan ini biasanya dimiliki apabila kita bersama orang-orang yang kita sayangi biasanya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan rasa memiliki. Nah, kalau kebutuhan rasa memiliki ini bisa jadi kalau kita punya satu barang gitu ya, atau enggak let's say punya pasangan gitu, kita ngerasa ada rasa kepemilikan satu sama lain, berarti itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan. Next, ada kebutuhan akan penghargaan di mana apabila kita melakukan sesuatu, pengennya kita dihargain gitu kan. Nah, ini juga kita sebut sebagai kebutuhan akan penghargaan. Terus yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi ini adalah kemampuan untuk kita mengembangkan potensi, terus kita bisa mencapai target gitu. Itu namanya aktualisasi diri. Jadi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh diri untuk bisa mencapai target. Alright, terus gimana sih caranya memotivasi diri? Saya percaya banget di antara kalian ini pasti punya caranya tersendiri untuk bisa memotivasi diri ya. Mungkin ya salah satu yang sudah saya sebutkan tadi adalah menemukan alasan terbesar untuk menentukan sebuah tujuan. Terus kita tuh harus punya daya imajinasi gitu ya. Kalau misalnya contoh yang real itu adalah kita punya sebuah impian gitu. Kita punya mimpi di mana ketika kita sudah menerka impian kita, maka ya itulah target yang akan kita tuju. Terus jangan takut gagal ya. Sebelum umur 30 tahun, buatlah kegagalan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan takut gagal. Pokoknya apabila gagal, kalian berusaha terus. Dan yang terakhir adalah memperhatikan penampilan. Saya ketika ngajar kayak gini, saya nggak mungkin pakai daster atau pakai pakaian piyama gitu ya. Karena outfit itu menentukan semangat kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi mau melakukan sebuah meeting atau perkuliahan atau ranah-ranah yang resmi, pakailah outfit yang memancarkan semangat kamu gitu. Terus juga memotivasi diri bisa bisa ditentukan dengan menentukan sasaran. Dan yang terakhir menyusun catatan ya. Jadi bisa kalian kayak punya notes gitu ya, catatan-catatan
kesempatan untuk menulis langkah-langkah apa yang akan kalian raih di masa depan. Alright, ini adalah daerah dalam diri kita. Jadi ada 4 hal ya teman-teman. Ada 4 hal. Yang pertama ada daerah terbuka, di mana diri sendiri tahu dan orang lain tahu. Kemudian ada daerah buta, di mana diri sendiri dan orang lain tidak tahu. Terus ada daerah tersembunyi, di mana diri kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Terus ada daerah tak sadar ya. Kalau tak sadar itu biasanya ya em, di apa ya, di luar dari ekspektasi kita gitu ya, ya sama kayak buta gitu, kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Terus nanti waktu di kuisis itu saya sudah menuliskan ada beberapa part, yaitu yang 5 awal itu pilihan ganda dan yang 7 itu berisi essay, dan essaynya itu berkaitan 3 diantaranya kalian menuliskan target dan rencana pencapaian kalian. Misalnya dalam 2 tahun ke depan nih kalian pengen nilai kalian itu bagus. Terus di 5 tahun ke depan kalian lulus cum laude dan bisa masuk ke dunia kerja atau kantor yang kalian inginkan. Dan 10 tahun ke depan itu kalian bisa punya rumah, terus punya mobil dan lain-lain gitu. Jadi nanti silahkan di quizzes itu kalian isi aja gitu, dan harus beda-beda targetnya karena saya pengen kalian itu memaksimalkan apa yang kalian mau dalam hidup gitu. Jadi kalian punya tujuan yang jelas. Alright. Terus ini ada 5 kebutuhan dasar fisikis manusia. Kalau tadi kan di Maslow itu kan kebutuhan yang lebih ke physically ya. Kalau ini psychically ya. Jadi di dalam gitu. Ada kebutuhan di mana 5 kebutuhan itu adalah aman, bernilai, berharga, dipahami dan juga dicintai. Ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini ada beberapa contoh aja sih ya, teman-teman. Seumpamanya kalian dikasih satu kasus ya, satu kasus di mana kalian di tempat yang tidak aman gitu. Maka akibat yang akan kalian rasakan itu seperti apa dan sebabnya seperti apa, lalu solusinya kayak gimana gitu. Jadi kalian nanti ini tinggal dibaca aja ya. Menurut saya ini juga banyaknya juga contoh-contoh kasus aja ya. Jadi kalian bisa baca sampai slide akhir ya. Ini isinya pendapat antara satu dan yang lainnya. Oke, kalau gitu setelah kalian udah baca sampai akhir, nanti untuk pilihan gandanya ini akan menjadi soal di kuisis. Jadi silahkan nanti kalian pelajarin dulu ya, karena memang secara teori ya itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Lanjut, nanti setelah ini kalian mengisi kuisis ya, teman-teman. Nah, kuisis ini saya akan berikan link kepada kalian, lalu kalian tinggal klik aja linknya, nanti link tersebut akan muncul dan berisi beberapa soal yang sudah saya buat. Jadi nanti teman-teman silahkan tulis nama ya, nama, NIM, kemudian kalian tulis nama kampus kalian, nama kelas kalian ya. Di situ klik start ya. Terus kalian bisa nyalain musiknya untuk bisa fun gitu loh saat ngerjain kuisnya. Lalu klik start game. Nah, di start game ini nanti akan tersedia beberapa soal. Silahkan nanti misalnya yang soal pertama ini langsung isi yang keluar ya. Ketika kamu berumah tangga, pasanganmu sedang sakit dan butuh ke rumah sakit, namun kamu ditelepon oleh kantor untuk segera berangkat karena ada klien yang bertemu, lalu sikap apa yang akan kamu lakukan gitu. Kamu tulis aja misalnya saya akan memesankan gokar gitu ya, lalu saya tetap pergi ke kantor. Alright, terus kalian tinggal klik submit, nanti akan ada ulasannya ya. Kalian akan mendapatkan ranking dulu ya apabila kalian berhasil mengerjakan. Terus kalian tinggal di next aja ya, di next sampai terakhir. Oke, sampai 12. Nanti ada 5 soal pilihan ganda dan 7 essay, jadi nanti kalian tinggal kerjain aja sebisanya. Habis itu klik simpan. Oke, nanti kalau udah selesai akan muncul grafik, akan muncul jumlah betul dan jumlah salah. Jadi yang saya pengen sih kalian bisa betul itu betul semua ya. Paling enggak ya nilainya 8 deh. Kalau gitu kalian boleh salah tuh minimal 2 ya. Dari 10 soal boleh salah 2. Jadi betulnya 10. Kalau seandainya kalian pengen ngulang, silahkan kuisnya diulang. Misalnya saya pengen sampai nilai 100, Bu.
boleh gitu. Jadi saya malah mengharapkannya juga kalian bisa mengulang sampai nilainya 100 gitu ya. Biar saya inputnya enak gitu. Saya juga suka kalau misalnya mahasiswa tuh punya semangat untuk nilainya tuh bagus gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Nggak ada tugas pertemuan 4 dan juga tidak ada tugas di ruang diskusi, jadi cukup kuis saja untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan metode kali ini dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kedepannya. Oke, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And I close the session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Silakan menuju krisis ya.